Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ikrimah class, Abdurrahman class, and Abdullah class. How are you today? I hope you in the good condition. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tematik 6E di subtema 1, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Sebelum kita mulai, silakan kalian prepare your book, your pen, or your pencil. Pembahasan pertama yaitu tentang magnet. Magnet adalah salah satu benda yang sering dijadikan cendera mata sebagai oleh-oleh khas suatu tempat wisata, yaitu seperti tempelan kulkas. Nah, pada tempelan kulkas digunakan magnet agar benda tersebut dapat menempel di kulkas. Nah, di pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Secara umum, magnet adalah sebuah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lain yang ada di sekitarnya. Sifat-sifat magnet yang pertama, memiliki kutub. Kutub magnet antara lain kutub utara dan kutub selatan. Mungkin kamu bisa perhatikan pada baterai jam dinding, yang mana baterai tersebut memiliki kandungan magnet bagian kiri dan kanan. Nah, itulah yang disebut dengan kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Yang pertama, ferromagnetis, yang artinya benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet terbuat dari logam besi atau baja. Yang kedua ada paramagnetis, yaitu benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Benda yang ditarik lemah oleh magnet misalnya terbuat dari logam aluminium. Yang C, diamagnetis, yang artinya benda yang tidak ditarik oleh magnet. Bahan benda yang tidak ditarik magnet misalnya kayu, plastik, kaca, ataupun kertas. Poin yang ketiga, memiliki gaya magnet. Gaya magnet menyebabkan benda-benda yang memiliki sifat magnetis tertarik oleh magnet. Yang keempat, menarik atau menolak magnet lain. Berikut adalah contoh benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita berarti memiliki kandungan aluminium ataupun logam sehingga dapat ditarik kuat dengan magnet. Yang pertama, pintu kulkas yang terbuat dari besi. 2, gagang pintu dari besi. 3, cangkul. 4, golok. 5, pisau. 6, sendok. 7, garpu. Ingat ya, sendok dan garpunya yang mengandung logam. Jadi bukan sendok plastik ataupun garpu plastik. 8 jarum, 9 peniti, 10 paku, 11 baut, 12 tralis rumah dari besi, 13 handphone, 14 televisi, 15 radio, 16 obeng, 17 sepeda motor, tapi hanya bagian besinya saja ya, 18 sepeda, 19 wajan dari besi, 20 kompor dari besi, 21 rice cooker, 4 memasak, karena bagian luarnya ada kandungan plastik juga biasanya, dan ada juga yang luarnya sudah dilapisi dengan besi atau aluminium. 22 laptop, 23 komputer. Berikut ada beberapa contoh benda di rumah yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Tandanya benda-benda tersebut mengandung plastik, kayu, bahan, ataupun yang lainnya.
seperti meja, kursi, lemari, keramik, mesin cuci, keran air, rak sepatu dari plastik, pintu, dinding rumah, kipas angin, sendal, sepatu, ember, teko yang terbuat dari plastik, pakaian, buku, kasur, bantal, tempat tidur, karpet, asbak, gelas kaca, dan baskom plastik. Dan sebenarnya masih banyak yang lainnya ya. Kalian bisa mengidentifikasi sendiri benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet di sekitar rumah kamu. Pembahasan berikutnya yaitu tentang wirausaha. Wirausaha ialah seseorang yang menjalankan suatu usaha yang memperoleh laba atau yang disebut keuntungan, di mana dalam prosedurnya dapat membentuk suatu yang produktif dan mempunyai faedah lebih, sehingga bisa mencari akal sesuatu yang lebih dahulu belum sempat dijalankan. Jadi, wirausaha ini adalah seseorang yang memiliki pemikiran untuk memulai bisnis. Jadi, bisnis tersebut belum terpikirkan oleh orang lain. Berikut adalah ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, selalu berpikir positif. Kita selalu berpikir baik atas usaha yang sedang kita lakukan. Yang kedua, bersikap percaya diri. Ingat ya, wirausaha apapun yang sedang kita jalani, jangan sampai menghilangkan kepercayaan diri kalian. Justru dengan bersikap percaya diri, maka usaha kita akan berjalan dengan baik. Ketiga, tegar mengambil setiap risiko. Jadi, jika usaha yang kita jual itu tidak laku dengan keras, maka kita harus bersabar. Itulah resiko yang harus kita ambil, keuntungan serta kerugian. Kita harus memahami kedua makna tersebut. Keempat, berjiwa pemimpin. 5, selalu mengarah ke depan. Selalu lihat ke depan. Berpikir ke depan tentang usaha yang sedang kita jalani. Yang terakhir, keenam, mengarah pada hasil. Ingat ya, wirausaha apapun yang sedang kita lakukan, kita harus menghitung hasilnya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu berdampak kepada kerugian yang kita dapat. Berikut ada karakteristik wirausaha. Yang pertama, mempunyai sifat jujur. Nah, ini penting sekali bagi kita yang sedang memulai wirausaha, karena dengan sifat kejujuran ini akan berdampak baik pada usaha kita. Karena ini pun salah satu sifat yang dilakukan oleh baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selalu disiplin. Dengan disiplin, dengan kita memanajemen waktu dengan baik, maka usaha kita insya Allah akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Ingat ya, harus maju pemikiran kita untuk usaha kita yang lebih baik. Yang keempat, mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Pembahasan berikutnya yaitu tentang formulir. Sebelumnya sudah dibahas di pembelajaran 1 dan 2. Di sini kita akan memperkuat lagi ingatan kalian. Formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi dengan data penting atau data tertentu. Berikut teks formulir yang dibuat tentu mempunyai tujuan antara lain. 1. Untuk menciptakan keseragaman. 2. Untuk mempermudah dalam penggolongan suatu data. 3. Untuk mempermudah dalam pembakasan baik dalam sistem maupun tempatnya. 4. Untuk memberikan kemudahan dalam menertibkan prosedur dan tata kerja. 5. Menjadi alat pemberian instruksi. Nah, disinilah ada poin-poin tujuan kenapa adanya teks formulir di setiap bidang.
Misalnya, ketika di dalam sekolah tercipta ekstrakurikuler dengan berbagai banyak ekstrakurikuler yang ada, maka harus tersedia teks formulir agar dalam mendata dan menggolongkan anggota tersusun dengan baik. Seperti itu. Baiklah anak-anak, pada halaman 23 isilah formulir tersebut dengan data dirimu sesuai dengan petunjuk. Nah, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa tujuan formulir tersebut dibuat? Untuk mempermudah data. Nomor 2. Siapakah yang membuat formulir tersebut? Karena di sini formulirnya tentang pendaftaran keanggotaan pramuka tingkat penggalang provinsi, maka yang membuat formulir tersebut adalah pihak kakak pembina. Ketiga, siapakah yang boleh mengisi formulir tersebut? Oke, anggota pramuka. Keempat, apa saja yang harus ditulis pada informasi tersebut? Yaitu data diri. Kelima, apakah ada panduan untuk mengisi formulir tersebut? Iya, karena terdapat keterangan data pribadi, data sekolah, serta data orang tua. Selesai pembahasan kita di pembelajaran 3 dan 4. Thank you for your watching. Thank you for your attention. Dan jangan lupa kerjakan tugas Ayo Berlatih halaman 20 dan Ayo Berlatih halaman 24 sampai 25. See you next time. Don't forget for stay safe, stay healthy, and stay at home. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.